di balik cermin. Arka adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang tinggal di kota kecil bernama Cempaka. Kota ini dikelilingi hutan lebat dan memiliki suasana tenang, tetapi bagi Arka, kesunyian seringkali terasa lebih menyakitkan daripada menyenangkan. Ia adalah anak yang pendiam, lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah, dikelilingi oleh buku-buku dan alat gambar. Keluarganya mencintainya, tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami kepribadian yang introvert. Setiap malam sebelum tidur, Arka akan berdiri di depan cermin dan berbicara pada dirinya sendiri. Ia membayangkan berbagai skenario seperti berbicara di depan kelas, berinteraksi dengan teman-teman, atau bahkan menjadi pahlawan dalam cerita-cerita yang ia baca. Namun saat ia berada di sekolah, rasa percaya dirinya menghilang. Arka memiliki kebiasaan unik. Ia sering berdiri di depan cermin, berbicara pada dirinya sendiri dalam bayangannya. Ia adalah seorang pahlawan yang berani dan percaya diri. Ia membayangkan dirinya sebagai tokoh utama dalam cerita petualangan yang menakjubkan. Namun kenyataannya berbeda. Setiap kali ia mencoba berbicara di sekolah, kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Di sekolah, Arka sering menjadi sasaran ejekan karena sifat pendiamnya. Teman-teman sekelasnya kadang-kadang menganggapnya aneh karena lebih suka membaca daripada bermain bola. Arka juga memiliki satu teman dekat bernama Dika, tetapi Dika seringkali sibuk dengan aktivitas lain. Meskipun begitu, Dika selalu berusaha mendukung Arka dengan cara-cara kecil, seperti mengajak Arka bermain video game atau membawanya ke perpustakaan untuk mencari buku baru. Suatu hari, saat pulang sekolah, Arka bertemu dengan Bintang, gadis baru yang pindah ke kota tersebut. Bintang memiliki rambut panjang dan senyum ceria yang membuat Arka merasa nyaman. Mereka mulai berbicara tentang buku favorit mereka dan hobi masing-masing. Bintang sangat antusias tentang teater dan mengajak Arka untuk bergabung dalam kelompok teater di sekolah. Awalnya Arka merasa ragu dan takut untuk bergabung. Namun Bintang meyakinkannya bahwa teater adalah tempat yang aman untuk mengekspresikan diri tanpa penilaian dari orang lain. Bintang juga memperkenalkan Arka kepada teman-temannya di kelompok teater, sekelompok anak-anak yang juga memiliki minat yang sama terhadap seni pertunjukan. Meskipun awalnya canggung, Arka mulai merasa diterima dan menemukan kenyamanan dalam kelompok tersebut. Seiring berjalannya waktu, Arka dan Bintang menjadi sahabat dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama di taman, membaca buku di bawah pohon besar, dan berbagi impian mereka tentang masa depan. Bintang ingin menjadi aktris terkenal suatu hari nanti, sementara Arka bermimpi menjadi penulis hebat. Namun konflik kecil mulai muncul ketika Arka merasa cemburu saat Bintang mulai dekat dengan teman-teman baru lainnya di kelompok teater. Ia merasa terancam dan khawatir kehilangan Bintang sebagai sahabatnya. Ada satu momen ketika Bintang merencanakan pesta ulang tahunnya dan mengundang semua teman-teman dari kelompok teater kecuali Arka, karena ia ragu untuk datang. Saat mendengar kabar itu dari Dika, Arka merasa hatinya hancur dan mulai menjauh dari Bintang. Saat pertunjukan teater semakin dekat, Arka merasakan tekanan yang semakin besar. Ia berlatih keras tetapi tetap merasa tidak percaya diri. Ketika gilirannya tiba untuk tampil, rasa takutnya kembali muncul. Namun saat berada di panggung dengan lampu sorot menyinari wajahnya, semua rasa takut itu hilang seketika. Momen ketika ia melangkah ke panggung adalah titik balik bagi Arka. Ia merasakan kebebasan saat berakting dan menemukan sisi lain dari dirinya yang selama ini terpendam. Setelah pertunjukan itu selesai, dengan sukses besar dan tepuk tangan meriah dari penonton, Arka merasakan euforia yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia dapat melakukan hal-hal hebat jika mau mencoba. Setelah pertunjukan itu, Arka merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ia mulai berani berbicara di depan kelas dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Namun, meskipun ia merasa lebih baik tentang dirinya sendiri,
Ada saat-saat ketika ia merindukan kesunyian yang pernah ia nikmati. Ia mulai mengeksplorasikan minat-minat baru seperti menggambar komik atau menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman hidupnya. Meskipun ada kemajuan dalam hidup sosialnya, ada kalanya Arka merasa terbebani oleh ekspektasi untuk selalu bersosialisasi. Ia harus belajar bahwa tidak apa-apa untuk mengambil waktu sendiri ketika diperlukan. Arka menyadari bahwa menjadi introvert bukanlah halangan untuk bersosialisasi. Ia hanya perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan waktu sendiri dan waktu bersama teman-teman. Ia mulai mencoba berbagai kegiatan baru, dari olahraga hingga seni, dan menemukan bahwa ada banyak cara untuk bersenang-senang tanpa kehilangan identitasnya sebagai seorang introvert. Bersama Bintang dan Dika, mereka membuat kecil untuk mengeksplorasikan berbagai kegiatan seni kecil seperti melukis, mural di dinding sekolah, atau membuat film pendek menggunakan smartphone mereka sendiri. Arka juga belajar untuk menghargai waktu sendirinya. Ia menemukan bahwa meditasi dan menggambar membantu menenangkan pikirannya setelah hari-hari yang melelahkan. Ketika hubungan mereka semakin dekat, muncul ketegangan antara Arka dan Bintang terkait harapan masing-masing terhadap satu sama lain. Bintang ingin Arka lebih terbuka kepada teman-teman lainnya dan terlibat lebih banyak dalam kegiatan sosial, sementara Arka merasa tertekan oleh harapan tersebut. Konflik ini mencapai puncaknya saat Bintang mengajak Arka ke acara sosial besar di sekolah, sebuah pesta akhir tahun yang melibatkan semua siswa dari kelas berbeda. Arka merasa sangat cemas dan menolak ajakan tersebut dengan kasar tanpa memberikan penjelasan kepada Bintang. Setelah beberapa waktu berpisah karena konflik tersebut, Arka menyadari bahwa ia tidak ingin kehilangan persahabatannya dengan Bintang. Ia memutuskan untuk mendekatinya dan minta maaf atas sikapnya yang egois. Mereka bertemu di taman tempat biasa mereka bermain. Suasana terasa canggung pada awalnya, tetapi perlahan-lahan mereka mulai berbicara terbuka tentang perasaan masing-masing. Bagaimana tekanan sosial dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, serta pentingnya saling menghargai perbedaan satu sama lain.